Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Harus lebih baik. Allah Akbar. Yes. Oke, sebelum dimulai saya absen dulu ya. Mbak Indi, Mbak Rafifah, Mbak Anis, Mbak Nadia, Mbak Vera, Mbak Aira, Mbak Dina, Mbak Nazla. Ada yang nggak masuk? Masuk semua? Oke. Silahkan ketua kelasnya dipimpin doa dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Oke, hari ini kita pelajarannya adalah SKI. Hari ini kita akan membahas tentang kisah Nabi yang katanya adalah Nabi yang paling ganteng. Nabi familiare, Nabi Yusuf. Diperhatikan baik-baik ya. Oke, sambil diperhatikan LKS-nya. Tuh. Jadi Nabi Yusuf itu adalah putra dari Nabi siapa? Nabi Yusuf. Dengan sifatnya yang lemah lembut, terus jujur, terus sabar. Nah, maka dari itu saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu merasa iri, merasa dengki dengan Nabi Yusuf. Nah, sampai pada suatu hari, gitu, saudara-saudara ini gak bisa mengontrol rasa iri, gak bisa mengontrol rasa dengkine pada Nabi Yusuf. Nah, mereka melakukan suatu perbuatan yang sangat nekat. Apa? Membunuh Nabi Yusuf. Apa Mbak Nadia? Membuang Nabi Yusuf ke sumur. Membawa Nabi Yusuf ke sumur. Nah, dia pusing Nabi Yusuf lagi. Diajak apa kayak? Diajak berburu ke hutan. Nah, neng kono terus ada sumur. Nabi Yusuf dicemplung neng kono. Bareng kono terus saudara-saudaranya itu pulang menemui bapaknya tadi. Siapa bapaknya? Pulang ke Nabi Yakub dengan membawa bajunya Nabi Yusuf yang sudah dilumuri darah hewan. Pokoknya hewan ya. Baju wis dilumuri darah hewan. Nah, seolah-olah Nabi Yusuf itu sudah meninggal. Padahal Nabi Yusuf kita neng jero sumur kono kuwi berdoa, baru terus berdoa meminta pertolongan sama Allah. Terus kemudian ada kafilah yang lewat. Kafilah itu apa? Kafilah itu kayak rombongan-rombongan pedagang lewat kono kan. Nah, neng sumur kan ada Nabi Yusuf. Enek manusia ini lumayan iki wong ganteng. Maksudnya tinggi alat perdagangannya mereka akhirnya diambil dan diangkut kemudian dibawa ke kota. Nabi Yakub ini kono berapa hari ya? Pokoknya berhari-hari nangis sampai tidak bisa
melihat. Nah, terus habis itu Nabi Yusuf ning kono ki ya penak gak penak. Penak kan ning kono ning kerajaan, ning kota dilayani dengan baik. Nah, tapi gak penaknya apa? Nabi Yusuf pernah Nabi Yusuf pernah difitnah. Fitnahnya apa, Mbak Vera? Nabi Yusuf difitnah apa? Maksiat. Contoh maksiat kan ada banyak apa? Waktu itu Nabi Yusuf difitnah apa Mbak Anis? Menggoda. Siapa namanya? Terus yang digoda siapa namanya? Zulaikha. Zulaikha ya gila. Itu. Terus akhirnya padahal Nabi Yusuf kan nggak melakukan itu kan. Nah, di situ Nabi Yusuf sabar lagi. Terus kemudian bicara jujur apa adanya, gitu. Terus berarti tapi kan Nabi Yusuf tetap kalah dan akhirnya dimasukkan ke penjara. Dimasukkan ke penjara. Terus habis itu neng kota kono ki sedang nggak neng kota deng, neng sekitar daerah rumahnya Nabi Yakub dan anak-anaknya tadi itu kan sedang mengalami musim paceklik. Mereka nggak punya apa-apa, terus kemudian mereka datang ke kota untuk meminta bantuan raja. Nah disitulah mereka ketemu Nabi Yusuf. Apa yang dilakukan Nabi Yusuf? Apakah Nabi Yusuf pas dulu saudara-saudara itu kok muantemi ngamuk-ngamuk mengingat peristiwa yang sudah pernah terjadi, pengalaman buruk itu? Apakah ngamuk-ngamuk? Tidak. Apa yang dilakukan Nabi Yusuf, Mbak Aira? Apakah memaafkan? Iya. Apakah tetap sabar? Nah disitulah itu keteladanan yang bisa kita ambil dari kehidupan Nabi Yusuf, dari sikap, dari sifatnya Nabi Yusuf. Tadi yang pertama apa? Sabar. Terus pemaaf. Terus satu lagi jujur, pintar. Oke, sekarang ada yang ditanyakan dari kisahnya Nabi Yusuf? Ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjut ke tugas ya. Oke, sudah bawa alat tulisnya semua kan? Silahkan disiapkan alat tulisnya. Tugasnya gampang kok, gak usah nih. Pokoknya kalau sirah kayak uang kon hitung bisa nih uang kanat. Oke, sudah disiapkan? Oke, tugasnya yang pertama, sebutkan 3 kata sifat yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabi Yusuf tadi. 3 kata sifat. Kayak misal, kata sifat itu contohnya apa aja? Ada bahagia, ada sedih, ada kecewa. Nah, kalian menyebutkan 3 kata sifat dari kisahnya Nabi Yusuf tadi. Soalnya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Langsung dijawab aja. 3 kata sifat. Contoh kata sifat itu apa? Kan kayak tadi, ada bahagia, ada sedih, ada kecewa, itu. Nah, dari kisah Nabi Yusuf tadi apa? 3 kata sifat itu. Tadi sudah tak sebutkan yo, 3. Sudah? Ada yang sudah? Mbak Rufifah, apa? Yang pertama? Sedih. Oke, sedih. Mbak Indi apa? Bahagia. Mbak Aira? Oke, sabar.
Mbak Anis? Pemaaf. Oke. Mbak Nazla? Jujur. Oke. Mbak Dina apa? Hah? Sama kayak siapa? Sama kayak semua yang apa? Ada sedih, ada bahagia, ada sabar, ada pemaaf, ada jujur. Oke. Nadia apa? Kecewa. Vera? Sabar. Iya. Jadi 3 kata sifat yang bisa diambil dari kisahnya Nabi Yusuf tadi sudah tak jelaskan di awal ya. Ada pemaaf, jujur. Terus satu lagi, ini misal kalau dikaitkan dengan kehidupan masyarakat. Ini contohnya gimana? Kayak misal jujur ya. Jujur berarti nanti kalau di kehidupan sehari-hari kan bisa jujur ketika mengerjakan ujian. Terus bermono sabar ketika kalian gak main HP. Nah, coba kalian cari lagi contohnya yang sudah tak sebutkan tadi. Ada jujur dalam mengerjakan ujian, baru sabar ketika gak main HP. Tuh, dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari kalian. Satu orang bikin satu aja. Sudah? Ada yang sudah? Oke, Anis apa Anis? Memaafkan teman ketika berbuat salah. Iya, memaafkan teman ketika berbuat salah. Kasih tepuk tangan dong buat Anis. Oke. Ada yang sudah lagi? Dina apa? Loh, sabar nunggu perpulangan. Kalian pulang nggak kira-kira? Pulang kemana? Oke. Tadi jawabannya Dina apa? Sabar nunggu perpulangan. Oke, benar. Kasih tepuk tangan. Oke, satu lagi. Siapa yang sudah? Indi sudah? Sudah? Apa Indi? Jujur dalam berbicara. Jujur dalam berbicara. Berbicara ke siapa Indi? Ke semua. Ke semuanya. Oke, benar. Kasih tepuk tangan. Jadi itu ya, dari kisah Nabi Yusuf kita bisa belajar sabar. Terus belajar apa? Jujur. Belajar memaafkan. Tuh. Oke. Ada yang ditanyakan sampai sini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini ya. Silahkan dipelajari bab selanjutnya. Oke. Dirapikan dulu tempat duduknya. Oke. Ketua kelas silahkan dipimpin berdoa. Istidah dan khusyuan. Doaan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa belajar, tetap semangat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pretty little babe with a smile so sweet.